Jadi kalau kita pantau dalam beberapa hari ini memang mulai ada eskalasi peningkatan dan hari ini kurang lebih meningkat 30% per tadi pagi ya untuk yang ke arah timur. Kemudian yang ke arah penyeberangan kurang lebih 20%. Diperkirakan karena memang hari ini adalah hari terakhir orang masuk kerja, ada kemungkinan nanti malam eskalasinya akan mulai terlihat ada lonjakan. Dan kita perkirakan puncak arus balik nanti di H-2, H-3. Dan tentunya pola-pola rekayasa yang kemarin kita laksanakan di tahun lalu, kali ini kita lakukan evaluasi sehingga kemudian pada saat kita melaksanakan rekayasa, apakah mulai dari kontraflow sampai dengan one way nanti, di satu sisi ini kemudian juga tidak membuat jalur-jalur lain yang berada di arteri seperti itu juga bisa tidak terlalu terganggu karena ada kegiatan rekayasa. Dan ini tentunya setiap hari akan kita evaluasi sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, baik yang ada di jalur tol, yang akan masuk ke tol, yang akan keluar, ataupun yang akan masuk ke arteri. Karena biasanya jalur tolnya lancar, nanti begitu mau masuk ke kota tujuan, di situ nanti ada hambatan sehingga kemudian ini semua menjadi bagian yang harus kita perbaiki. Prediksi yang disampaikan oleh Kapolri tadi bahwa karena hari ini merupakan hari terakhir kerja, jadi mungkin nanti malam akan ada lonjakan, eskalasinya meningkat. Jumlah kendaraan yang tinggal ataupun juga pergi dari kota Jakarta, pergi dari ibu kota, meninggalkan ibu kota, menuju ke berbagai kota di daerah lainnya. Tradisi mudik atau pulang kampung kembali hidup tahun ini. Nah, ini juga sejalan dengan laporan dari rekan-rekan kami tadi yang melaporkan di 2 titik, di Cikampek dan juga Nagrek, yang pada petang ini juga sudah mulai terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah kendaraan yang melewati 2 titik tersebut. Lalu bagaimana dengan upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tadi sudah dijelaskan ada kontraflow, kemudian juga ada pemberlakuan ganjil genap dan juga one way. Apakah memang cukup efektif? Nanti kita akan bahas, tapi sebelum saya perkenalkan para narasumber yang kami datangkan pada malam hari ini, mereka bukan hanya sekedar pengamat transportasi biasa, tapi berdasarkan pengalamannya mereka juga sangat mengerti, sangat paham untuk bisa menyoroti kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada arus mudik tahun ini. Tapi sebelumnya kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat seperti apa sebenarnya secara detail pemberlakuan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Ini dia. Baik, pemirsa, kami bawa Anda untuk bisa melihat ini adalah strategi rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan untuk mengurai kemacetan mudik di tol Trans Jawa. Senter kontraflow ini berlaku di kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikampek, kemudian juga one way kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian juga pemberlakuan ganjil genap kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sama juga. Dan sistem rekayasa ini juga mulai diberlakukan pada hari ini Selasa 18 April yang juga sudah dimulai sehari sebelum. Besok ini sudah mulai cuti bersama semuanya, libur bersama, dan pastinya sudah mulai banyak yang akan pergi menuju ke kampung halaman masing-masing. Dan untuk bisa menyoroti, membahas mengenai kebijakan yang diterapkan ini kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Karena kebijakannya yang pasti yang biasanya terjadi adalah kebijakannya sudah ada, tapi kemudian masalah penerapannya, apakah kemudian masyarakat bisa menaatinya? Nah, bagaimana kemudian juga untuk bisa membuat masyarakat ini menaati kebijakan tersebut? Kita akan dengarkan pandangan dari Bapak Iskandar Abu Bakar, pengamat transportasi, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam. Baik, dan juga sebagai pengamat transportasi dan hukum, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasub di Kakum Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budianto. Nah,
Pak Iskandar terlebih dahulu mungkin bisa berikan pandangan. Ada 3 rekayasa yang diperlakukan tadi sudah sempat saya singgung, one way, kontraflow, kemudian juga pemberlakuan ganjil genap. Cukup efektif kira-kira untuk mengantisipasi kemacetan. Jadi kalau kita melihat kepada angkutan lebaran terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah, untuk mengatasi lonjakan ini memang ya langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas. Nah, salah satu langkah yang paling penting untuk meningkatkan kapasitas ya diperlebar sebenarnya. Tapi kan jalurnya sudah nggak ada. Betul. Oleh karena itu maka langkah yang diusulkan itu adalah satu itu sistem satu arah ya, dan ini akan diberlakukan. Yang kedua kontraflow ya. Kontraflow saya kira merupakan langkah juga yang sangat penting di dalam mengoptimalkan ruang jalan yang ada. Jadi menggunakan jalur yang berlawanan ya. Kemudian yang ketiga adalah ganjil genap ya, sebab salah satu langkah yang mungkin paling cocok untuk sistem ganjil genap adalah diberlakukan pada hal-hal seperti angkutan lebaran ini. Apa yang diharapkan dengan pemberlakuan ganjil genap ini? Seberapa efektifnya sebenarnya, Pak? Yang jelas kan bahwa yang bisa masuk itu kan terbatas. Betul. Ya, sehingga mereka harus mempersiapkan perjalanan mereka sebelumnya. Jadi benar-benar mereka merencanakan kapan mereka harus berangkat, mobil dengan nomor ganjil, mobil dengan nomor genap. Jadi mereka bisa mengatur perjalanan. Jadi kalau ini diberlakukan memang saya kira benar-benar akan meningkatkan kapasitas ruang yang ada semaksimal mungkin. Baik, ini memang baru diperlakukan pada hari ini Pak Budianto. Kita masih, kalau kita mau mengevaluasi memang kita masih akan tunggu berapa hari lagi begitu kan untuk bisa melihat tepat tidak pola seperti ini. Tapi bagaimana melihatnya Pak? Ya, prediksi pergerakan masyarakat untuk mudik tahun 2003 ini memang kan luar biasa ya. Kurang lebih ada sekitar 123,8 juta. Kemudian ada peningkatan sekitar 45% kalau kita bandingkan dengan pergerakan masa mudik tahun 2022. Itu mencapai 85,5% gitu. Kemudian tentunya bahwa pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah, antaranya adalah pertama adalah mempersiapkan daripada sarana transportasi, kemudian kedua adalah aspek keselamatan, kemudian ketiga adalah masalah rekayasa lalu lintas, kemudian juga kebijakan yang lain. Kemudian dalam rangka antisipasi untuk traffic engineering rekayasa lalu lintas kan sudah diberlakukan nanti beberapa metode. Antara yang pertama adalah sistem satu arah, kemudian kedua adalah mengkombinasi antara sistem satu arah dengan kontraflow, termasuk juga ganjil genap itu. Pengalaman saya waktu saya terjun di lapangan memang bahwa salah satu apa yang disampaikan Pak Abu Bakar betul bahwa pada arah tertentu itu kan terjadi suatu peningkatan massa yang luar biasa. Sehingga salah satu jalan adalah ya kita memberlakukan rekayasa dalam bentuk sistem satu arah. Kalau pada saat kita melakukan sistem satu arah kan ada yang tadinya dua arah kita jadikan satu arah. Betul. Sehingga ada suatu peningkatan kapasitas, ada suatu peningkatan volume juga pada arah tertentu. Kemudian kalau kita berbicara masalah sistem satu arah, untuk menghindarkan suatu konflik-konflik yang terjadi gitu. Tapi perlu diketahui juga pada saat kita memperlakukan sistem satu arah di jalan tol, itu jalan-jalan arteri harus diperhatikan juga. Bagaimana untuk merubah rute angkutan umum, termasuk juga konflik-konflik yang mungkin di jalan arteri cukup banyak juga, sehingga perlu ada suatu pengaturan tersendiri juga, termasuk pengawasan dan sebagainya. Kemudian saya kira untuk tahun ini cukup bagus. Jadi ada kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 72, kemudian dikombinasikan dengan sistem satu arah dari mulai 72 sampai 414 km, itu saya kira bagus. Sehingga pada saat ada ruas jalan yang dari kilometer 47 sampai 72 ada kontraflow, jadi memberikan suatu kesempatan juga. Jangan sampai kalau semua diberlakukan sistem satu arah, itu nanti ada yang dikorbankan. Jadi dengan adanya kontraflow bagus juga. Jadi memberikan suatu kesempatan arus yang dari timur bisa ke barat juga. Dari mulai kilometer 47 sampai ke sini. Kalau semua nanti diberlakukan SSA, kan dulu tahun 2002 pernah kejadian juga kan. Karena ada satu SSA sistem satu arah yang mungkin terlalu lama. Sehingga sampai arus yang dari Bandung ke Jakarta terjadi suatu kendala juga. Bahkan mungkin pada saat sampai terjadi anarkis, pemblokiran dan sebagainya. Nah, saya kira kejadian tahun 2002 sebagai evaluasi, sehingga sekarang bagus juga. Ada sistem satu arah, ada kombinasi sistem satu arah dengan kontraflow, termasuk juga sistem ganjil genap. Kemudian kalau kita berbicara masalah sistem ganjil genap, mungkin di sini
kelemahan kita adalah masalah pengawasan. Kan kalau kita berbicara masalah sistem ganjil genap itu kan berdasarkan masalah kalender nasional. Betul. Jadi kalau tanggal genap diberlakukan nomor genap dan sebaliknya. Ini termasuk evaluasi tahun 2022 itu juga evaluasi untuk ganjil genap untuk sulit sekali. Tapi kalau sistem satu arah dan kontraflow saya kira cukup efektif. Baik, nanti kita akan dengarkan pandangan dari panel sumber lagi, termasuk juga tadi Pak Abu Bakar tadi sudah disinggung oleh Pak Budianto, apa yang sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu, membuat masyarakat bereaksi sampai pemblokiran dan sebagainya. Waktu itu memang antisipasinya telat, tapi bagaimana dengan hari ini, setelah evaluasi apa yang harus kita lakukan? Nah, kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan rekan kami akan mengabarkan dari gerbang tol Kali Kangkung. Silakan. Ya, Joko silakan Joko. Oh ya, selamat malam Putri Viola dan selamat malam masyarakat di Indonesia, bahwa saya saat ini berada di Semarang. Hari ini one way diberlakukan dari Cikampek menuju ke Kali Kangkung Semarang, dan dampak dari one way ini kemudian jalur dari arah Solo menuju ke arah Jakarta dialihkan menuju jalan arteri, yaitu di pintu tol Krapyak, kemudian diarahkan menuju ke Pantura dari Semarang, Kendal, kemudian nanti ke Batan sampai ke Brebes. Nah, salah satu dampaknya adalah bahwa kemudian di jalan arteri ini terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi ya, terutama setelah exit tol Krapyak kemudian masuk ke arah Mangkang, kemudian juga beberapa tempat lain di kota Semarang seperti Jalan Sultan Agung, Jalan Setiabudi dan lain-lain juga sangat padat akibat dari pengalihan jalur dari tol menuju ke arteri, dampak dari one way yang diberlakukan mulai pukul 14.00 tadi sampai nanti pukul 24.00. Begitu Viola. Baik, Joko, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Kami akan terus pantau nanti bagaimana situasi, termasuk juga kemacetannya di sana. Pak Abu Bakar sudah dijelaskan informasinya oleh rekan kami. Ada dampaknya, ya, arterinya kemudian jadi macet, gara-gara tadi one way-nya kemudian diberlakukan. Nanti mungkin Pak Abu Bakar bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Pak Budianto juga, apalagi tadi sudah disinggung mengenai Pak Budianto bahwa seharusnya sudah dipersiapkan sistemnya, persiapannya, sehingga kemudian kalau digunakan tadi one way ataupun juga sistem satu arah tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di jalur arteri. Sesaat lagi kami akan bahas, kami segera kembali. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, nah Anda sudah lihat ini adalah sajian dari kami, ini merupakan suasana ataupun juga gambaran. Kalau Anda ini biasanya pulang kampung ke berbagai daerah yang pulaunya ini kemudian terpisah oleh laut. Kita harus menyeberang terlebih dahulu. Anda lihat, nah ini memang ada beberapa kebijakan juga yang diterapkan agar tidak menumpuk kendaraan-kendaraan tersebut. Ada pemisahan, ada jalur yang digunakan khusus untuk bus, kemudian ada juga jalur yang digunakan untuk khusus mobil pribadi ataupun juga untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Itu salah satu upaya ataupun juga rencana untuk bisa mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan-kendaraan bermotor tersebut di sebuah pelabuhan. Nah, untuk bisa melanjutkan kembali perbincangan tadi, kita sudah dengarkan sebelum jeda tadi Pak, bahwa ada dampak, ada konsekuensi dari pemberlakuan one way satu arah tersebut, jalur arterinya jadi padat Pak. Ya, saya kira konsekuensi jelas daripada sistem satu arah adalah yang akan menuju ke kota-kota besar seperti Jakarta, mereka mau tidak mau harus lewat jalan arteri. Nah, kalau mereka tidak mengikuti rencana pemerintah, kan sudah ada jadwalnya. Nah, kalau mereka tidak mengikuti itu, ya mereka bisa terjebak di dalam kemacetan. Oleh karena itu memang kami sarankan sebenarnya supaya masyarakat itu sebelum melakukan perjalanan itu meriset dulu atau mencari tahu kapan mereka sebaiknya untuk jalan. Sebab kalau mereka jalan pada waktu yang salah, ya akibatnya ya mereka bisa terjebak di dalam kemacetan. Betul sekali, harus ada planning. Ya, harus betul-betul melihat kabar, begitu update dengan kabar, kapan diberlakukan berbagai macam rekayasa itu, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian tadi sudah disinggung sebelum jeda, terutama saat kita berbicara di saat break itu Pak Budianto, masyarakat memang seharusnya ini planning dilakukan, perencanaan. Tapi banyak juga karena sudah kebiasaan begitu, sudahlah nggak peduli tanggal berapa ganjil, kemudian berangkat saja. Pengawasan juga penting mengenai hal ini. Ya, saya mengikuti secara rutin ya dari tahun per tahun gitu. Saya kira bahwa perencanaan daripada pemerintah untuk tahun ini saya kira lebih bagus ya. Seperti kita ketahui bahwa seperti rencana sistem satu arah kan sudah ketahuan dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 21 kan sudah dirancang.
Kontraflow juga demikian. Kontraflow dari tanggal 18 sampai tanggal 21 juga jamnya juga ada juga. Seperti kontraflow misalnya dari kilometer 47 sampai 72 Cikampek itu. Itu dari mulai 14.00 sampai 24.00. Demikian juga sistem satu arah dari mulai kilometer 72 sampai 414 Kali Kangkung kan. Waktu jelas juga dari 14.00 sampai 24.00 juga. Termasuk juga ganjil genap dari mulai Kerawang sampai Kali Kangkung sudah jelas. Hanya kepedulian daripada masyarakat tadi apa yang disampaikan Pak Bakar betul. Kira-kira kita tahu nggak perencanaan daripada pemerintah itu sendiri? Betul. Karena memang masih banyak acuh tak acuh. Nanti dia mungkin baru sadar setelah terjebak tadi. Betul. Ya, apa yang disampaikan Pak Abu Bakar tadi, kalau kita memberlakukan sistem satu arah, itu dampaknya pasti di luar non-tol akan terjadi suatu penumpukan. Secara alami akan terjadi suatu penumpukan kepadatan. Belum nanti kendala-kendala yang ada di arteri tersebut. Nanti ada pasar tumpah, ada mungkin pangkalan ojek apa dan sebagainya, akan menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga pada saat sistem satu arah diberlakukan harus ada suatu pengaturan dan pengawasan secara seimbang juga dengan pengaturan dan pengawasan di luar jalan tol juga tadi. Kalau sampai terjadi penampakan dan sebagainya, karena kalau kita berbicara masalah lalu lintas itu merupakan suatu sistem ya. Kendala satu titik akan berpengaruh kepada titik yang lain. Sehingga perlu ada suatu pengawasan baik di jalan tol maupun jalan non-tol. Tapi saya yakin gini, bahwa sekarang itu kan polisi juga sedang melaksanakan namanya operasi Ketupat Jaya. Saya yakin bahwa nanti sepanjang rute itu pasti akan dibangun pos-pos pantau, pos pelayanan, terus termasuk juga penempatan anggota yang menggunakan uniform dari mulai yang stasioner sampai yang mobil patroli pun ada, sehingga termasuk rambu-rambu petunjuk saya kira sudah lengkap juga. Tergantung sekarang bagaimana kepedulian, respon, tanggung jawab kepada masyarakat. Pengguna jalan itu sendiri. Memang baik lagi ke masyarakat. Memang perbincangan kami pada malam hari ini, perbincangan kita Pak, sebenarnya kami ingin sekali mengedukasi masyarakat supaya sadar, supaya betul-betul mengupdate informasi dan juga merencanakan rencana mudik Anda agar tidak kemudian terjebak dalam kemacetan. Termasuk juga Pak, ini seperti katakan Pak Budianto, banyak yang tahu peraturan tapi kemudian menutup mata. Sudah tahu tidak boleh lama-lama di rest area, tapi masih juga lama. Sudah tahu kalau mau berhenti hanya di rest area, tapi kemudian banyak yang berhenti di bahu jalan yang menyebabkan kemacetan. Nanti mungkin Pak bisa berikan pandangan mengenai hal ini, dan juga nanti setelah jeda kami bawa Anda tuh bisa melihat laporan dari rekan-rekan kami di Stasiun Senen, kemudian juga ada di Pelabuhan Merak, bagaimana hingga saat ini Selasa malam ini kepadatan yang ada di sana. Tapi saat lagi kami segera kembali.